dan korbannya itu you guys. Pada kesempatan kali ini gue mau ceritain sebuah kejadian atau kasus yang menjadi salah satu kejadian yang lumayan menarik dan layak untuk dibahas pada kesempatan kali ini ya. Kejadian ini merupakan suatu kejadian pembunuhan yang sampai saat ini masih menyimpan sebuah teka-teki atau misteri siapa dibalik kejadian pembunuhan ini, yang mana pembunuhan ini merupakan suatu pembunuhan yang lumayan brutal dan keji ya, yang mana si pembunuh ini hanya menyasar pasangan muda-mudi yang tengah berada di dalam sebuah mobil yang sedang terparkir di tempat yang sepi, yang mana kejadian ini terjadi dalam kurun waktu 1968 sampai 1985 ya. Si pelaku selalu melakukan aksinya pada saat malam hari, saat pasangan-pasangan ini sedang bercumbu di dalam mobil. Senjata yang dipergunakan oleh si pelaku itu selalu menggunakan senjata yang sama, yaitu dengan menggunakan Beretta kaliber 22 dengan berisikan peluru Winchester seri H. Meskipun telah menangkap dan memenjarakan beberapa orang yang diduga menjadi tersangka atau dalang dibalik semua kejadian ini, akan tetapi pelaku sebenarnya itu tidak pernah benar-benar tertangkap. Karena meskipun telah menangkap yang terduga pelaku, kejadian ini tetap terus berlangsung dan berulang hingga menyebabkan 16 orang kurang lebihnya menjadi korban. The Monster of Florence, yaitu nama yang diberikan kepada si pembunuh dalam kejadian ini, setidaknya telah menewaskan 16 orang ya. Si pelaku ini tidak pernah menargetkan harta atau benda si korban selama ia melakukan perbuatan keji tersebut ya. Namun meskipun begitu, mirisnya si korban wanita hampir selalu berakhir dengan tragis ya, yaitu dipotong di bagian kemaluannya guys. Kasus pertama itu terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 1968. Pasangan Antonio Lobianco dan seorang kekasihnya yang merupakan seorang ibu rumah tangga bernama Barbara Locci tewas mengenakan dengan cara ditembak di dalam mobilnya. Saat itu pasangan ini tengah memarkirkan mobilnya di sebelah barat Florence. Setelah diperiksa, pasangan ini ditembak dengan menggunakan senjata kaliber 22. Yang mirisnya ternyata di bagian jok belakang terdapat seorang anak kecil, yang diketahui anak kecil itu merupakan anak dari si Barbara Locci ya, yang tengah tertidur pulas, yang sedang menunggu ibunya dan sepasang kekasihnya. Barbara Locci memang dikenal mempunyai banyak kekasih, padahal dirinya sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Suami Locci, yaitu Stefano Mel, padahal sedang dalam keadaan sakit dan tengah berada di rumah saat diberitahukan bahwa istrinya telah meninggal. Akan tetapi si suaminya malah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan istrinya dan ia dihukum penjara selama 14 tahun. Namun ia mendapatkan sebuah keringanan karena diketahui ia sedang mengidap sebuah penyakit disfungsi mental dan infirmity of mind. Barang buktinya adalah sebuah sarung tangan. Ketika dites, ternyata sarung tangan tersebut pernah digunakan untuk menembak. Kejadian berikutnya terjadi pada Sabtu malam tanggal 14 September tahun 1974. Pasangan Pasquale
Tilkor dan kekasihnya Stefania Pettini ditembak dan ditusuk hingga tewas saat keduanya tengah melakukan hubungan badan di dalam sebuah Fiat 127 milik si pria. Peristiwa ini terjadi di Borgo San Lorenzo. Mayat si wanita mendapatkan kekerasan yang sangat brutal dengan sebatang kayu dan mendapatkan 97 luka tusukan yang menembus di tubuhnya. Anehnya, uang yang terdapat di dalam dompet si pria tak disentuh sama sekali. Kan tetapi, si pelaku hanya mengambil perhiasan si wanitanya saja. Kejadian ketiga terjadi pada tanggal 6 Juni tahun 1981 di Sabtu malam. Giovanni Foggi dan kekasihnya Carmela Denuccio memarkir mobilnya di dekat Scandicci. Tiba-tiba keduanya diserang dengan cara yang brutal. Keduanya ditembak dan ditusuk hingga tewas di tempat. Tubuh sang wanita bahkan ditarik di dalam mobil, dan yang mirisnya bagian kemaluannya itu dimutilasi dengan menggunakan pisau. Dompet milik Foggi sama sekali tak disentuh oleh si pelaku. Ia justru hanya mengambil perhiasan milik Carmela. Dan seperti sengaja, si pelaku mencecerkan barang milik si Carmela ini sekitar lokasi kejadiannya. Selain itu, polisi juga menemukan selongsong peluru yang sama dengan kasus pada kejadian yang pertama ya. Polisi segera menduga bahwa kejadian ini sama dengan kejadian pada tahun 1974 dan 1981. Dan kejadian ini masih terhubung satu sama lainnya. Pelaku juga diduga kuat memiliki ciri-ciri badan yang besar dan tegap. Keesokan harinya, seorang pria yang bernama Enzo Spalletti ditangkap. Ia merupakan seorang paramedis. Spalletti dicurigai karena membicarakan pembunuhan Denuccio sebelum kabar kematiannya tersebar. Ia pun kemudian dihukumi dengan penjara selama 3 bulan. Karena setelah 3 bulan berlangsung, kejadian tersebut terulang kembali. Tanggal 22 Oktober 1981, kejadian tersebut terulang kembali dan menjadi kasus pembunuhan yang keempat. Dan korbannya juga merupakan seorang pasangan muda-mudi. Keduanya bernama Stefano Baldi dan kekasihnya Susana Cambi. Keduanya ditembak di sebuah taman di kawasan Valenzano. Sama seperti kasus pembunuhan yang sebelumnya, bagian kemaluan si wanita juga dimutilasi dan dipotong dengan menggunakan pisau. Dan isi dompetnya juga diceceran di sekitar lokasi kejadiannya. Akan tetapi, kali ini tidak ada barang yang hilang. Pada kasus ini, polisi menemukan barang bukti, yaitu jejak sepatu berukuran 44. Yang terduga jejak ini merupakan jejak si pelaku pembunuhan. Dengan bukti tersebut, akhirnya Enzo Spalletti dinyatakan tak bersalah dan dibebaskan. Tanggal 19 Oktober tahun 1981 yang menjadi kejadian yang kelima. Pasangan Paolo Mainardi dan kekasihnya Antonella Migliorini menjadi korban berikutnya. Keduanya ditembak di dalam mobil yang tengah terparkir di pinggir jalan daerah Montespertoli. Dalam kasus ini tampaknya pelaku terburu-buru dalam menjalankan aksinya. Migliorini tak dimutilasi, tetapi ia mendapatkan luka yang cukup serius yang menyebabkan dirinya tewas.
Sementara korban pria sempat kabur dan sempat juga dilarikan ke rumah sakit. Namun pada akhirnya nyawanya juga tetap tak dapat ditolong. Setelah pembunuhan terjadi, sebuah amplop misterius tiba di kantor polisi. Di dalam amplop tersebut terdapat sebuah clipping dari artikel kasus pembunuhan yang pertama yang terjadi pada tahun 1968. Di dalamnya juga terdapat 2 buah selongsong peluru yang sama dengan yang ditemukan pada kasus pembunuhan tahun 1974 dan tahun 1981. Polisi kemudian menangkap Francesco dan Salvatore Vinci. Rupanya karena mobil Francesco ditemukan tengah berada di sebelah selatan Tuscany. Mobil itu tersembunyi di balik semak-semak. Dirinya kemudian ditahan dan diduga kuat sebagai sosok di balik Monster of Florence. Namun, rupanya setelah Francesco ditahan, pembunuhan terjadi kembali pada 9 September 1983 yang menjadi kasus pembunuhan yang ke-6. Korbannya adalah 2 warga negara Jerman yang bernama Wilhelm Friedrich Horst Meyer dan Jens O. Raj. Rupanya keduanya merupakan seorang pria, guys. Yang satu dengan perawakan yang kecil dan berambut pirang, sehingga sepertinya si pelaku salah menduga atau salah sasarannya dan mengira bahwa mereka adalah sepasang kasih ya. Kan tetapi setelah diselidiki ternyata mereka merupakan pasangan gay. Dan pada kasus ini polisi juga mendapatkan sebuah petunjuk, yaitu pelaku pembunuh memiliki tinggi badan 180 cm. Polisi kemudian membebaskan Francesco dan menahan Salvatore Vinci, Giovanni Mel, dan Piero Mucciarini. Tetapi ketiga orang ini kemudian dibebaskan karena rupanya pembunuhan terjadi kembali setelah penahanan ketiga orang ini, yang terjadi pada tanggal 29 Juli 1984 yang menewaskan sepasang kekasih yang bernama Claudio Stefanacci dan Gilda Rontini. Keduanya ditembak dan ditusuk di dalam mobil yang sedang terparkir di wilayah Viccio. Sama seperti kasus-kasus yang sebelumnya, korban wanita mengalami nasib yang mengerikan. Pelaku memotong atau memutilasi bagian kemaluannya dan memotong juga payudara sebelah kiri si wanita. Pada pembunuhan ini, pihak kepolisian mendapatkan petunjuk baru tentang siapa si pelaku ini. Yang pertama, si pelaku menggunakan tangan kanan saat sedang menggunakan senjatanya. Buktinya si di tangan kiri menempel pada kap mobil. Kedua, bekas lutut yang berada di sisi mobil menggambarkan tinggi badan pelaku yang diperkirakan sama seperti dugaan polisi. Kasus pembunuhan berantai terakhir terjadi pada 18 September tahun 1985. Saat itu pasangan Jean-Michel dan Nadine Mauriot tengah berkemah di wilayah San Casciano. Tenda dipasang di dekat mobil yang sedang terparkir. Mauriot ditembak dan dibunuh saat tengah tertidur pulas di dalam tenda. Sementara Jean-Michel ditembak dari jarak yang sangat dekat ketika sedang berusaha kabur. Mayat Mauriot ditemukan dalam keadaan payudaranya yang termutilasi, dan payudaranya tersebut dikirimkan ke jaksa penuntut Silvia della Monica. Francesco de Fazio, seorang kriminolog dan kepala Departemen Forensik di Modena, menggambarkan Monster of Florence memiliki karakteristik pembunuh tunggal dan seorang bujangan berusia sekitar 40 tahunan.
pengguna tangan kanan dan mengalami disfusi seksual, tidak punya pekerjaan tetap, dan mahir menggunakan pisau. Sementara itu, pihak FBI yang dimintai bantuan oleh pihak kepolisian menggambarkan karakteristik Monster of Florence yang tak jauh berbeda dengan deskripsi Fazio, dengan tambahan kemungkinan pelaku sedang dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan saat melakukan aksi kejinya tersebut, dan berusia sekitar 45 tahunan, tinggal di dekat daerah lokasi kejadian, dan punya kecerdasan yang di atas rata-rata. Karena kejadian ini atau kasus ini terstruktur dan sistematis ya. Ada sebuah sketsa wajah yang menggambarkan si terduga pelaku, sosok The Monster of Florence. Sketsa ini dibuat persis setelah kejadian pembunuhan tahun 1981. Ceritanya saat itu seorang pengendara mobil tengah menuju jalan di mana pembunuhan terjadi. Ia melihat seorang pengendara tengah terburu-buru keluar dari area itu seorang diri. Meskipun selama bertahun-tahun pihak kepolisian telah dibantu oleh tim investigasi, pakar kriminolog, psikolog, hingga sosiologis dari berbagai negara, namun tetap saja kasus ini meninggalkan teka-teki yang tak terjawab hingga saat ini mengenai siapa pelaku di balik semua kejadian-kejadian pembunuhan berantai yang dinamakan The Monster of Florence, dengan motif di balik aksinya yang gila tersebut. Menurut pandangan gua, si pelaku merupakan seorang yang seringkali disakiti oleh pasangannya ya, atau selalu mengalami kisah asmara yang buruk sehingga ia menjadi dendam kepada setiap pasangan yang sedang bermesraan ya. Karena ia melancarkan aksinya tersebut dengan cara yang rapi sehingga menimbulkan banyak sekali teka-teki dan menyebabkan kasus ini masih menjadi misteri sampai saat ini. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan atau cerita dari kasus ini ya. Apabila referensi dari yang saya bahas atau bacakan terdapat sebuah kesalahan, mohon dikoreksi di komentar. Apabila video ini menarik, silahkan like dan subscribe. Apabila video ini dirasa kurang menarik, silahkan dislike. Kurang lebihnya mohon maaf. Yuk.